Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aurelia Evelyn Jenny, dengan NIM 211021002, dan ada rekan saya, Billy Mitarit, dengan NIM 211021003. Selanjutnya ada Putri Viola, dengan NIM 211021014, dan yang terakhir ada Wildarin Nur, dengan NIM 211021025. Pada hari ini kami akan membahas tentang siklus sulfur. Apa itu siklus sulfur atau belerang? Siklus belerang adalah rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi. Belerang dalam lingkuran atmosfer terdapat dalam bentuk gas SO2 dari aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Tidak hanya itu, belerang juga terdapat dalam gas H2S akibat proses pembusukan bahan organik yang terjadi di dalam tanah atau air. Manfaat yang bisa diambil dari sulfur adalah bermanfaat untuk kepentingan manusia. Sulfur atau belerang juga memiliki manfaat bagi tumbuhan dalam bentuk anonian sulfat di dalam tanah. Di dalam tanah, belerang berperan sebagai sulfat, sulfida, dan belerang anorganik. Berbagai manfaat belerang untuk atasi masalah kulit. Yang satu, membersihkan pori-pori. 2, pengelupasan kulit. 3, mengatasi jerawat lebih baik. Yang 4, atasi rosacea. Yang kelima, atasi eksem. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ditimbulkan oleh sulfur bagi manusia. Sulfur dioksida dapat merusak dan memengaruhi berbagai fungsi sistem di dalam tubuh, mulai dari kerusakan sistem pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, hingga menyebabkan iritasi mata. Sulfur dioksida SO2. Gas SO2 telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan, seperti pada selaput lendir hidung, tenggorokan, dan saluran udara di paru-paru. Efek kesehatan ini menjadi lebih buruk pada penderita asma. Di samping itu, SO2 terkonversi di udara menjadi pencemar sekunder seperti aerosol sulfat. Aerosol yang dihasilkan sebagai pencemar sekunder umumnya mempunyai ukuran yang sangat halus sehingga dapat terhisap ke dalam sistem pernapasan bawah. Aerosol seperti yang masuk ke dalam saluran pernapasan dapat menyebabkan dampak kesehatan yang lebih berat daripada partikel-partikel lainnya karena mempunyai sifat korosif dan karsinogen. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian, gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang bisa
merubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S. Dalam proses pembusukan seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Photophthus sp, serta Aspergillus sp. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sedangkan mikroorganisme seperti Vibrio, Desus praecat, Desus porphyrio, serta Aerobater merupakan organisme penguraian yang dapat mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 serta senyawa-senyawa yang lain. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi CO4 atau gas sulfat. Selanjutnya, gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Apabila udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara serta polusi air. Unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri Theobacillus, Thioichthys, serta Theobacillus denficus menjadi CO4. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Aurel. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Putri Viola. Jenis-jenis bakteri dalam siklus atau daur belerang, bakteri fotoautotrof yang tidak berwarna hijau, serta ungu dalam proses H2S, S2, SO4, 2. Kemudian bakteri Desulfovibrio dan juga Desulfomaculum dalam proses reduksi sulfat anaerobik yang mana prosesnya adalah SO4, 2H2S. Selanjutnya bakteri Chemolotrotrof dan bakteri Thiobacilli dalam proses oksidasi sulfide aerobik yang mana prosesnya yaitu H2S, SO4, 2, mikroorganisme heterotrof, aerobik dan anaerobik yang dalam prosesnya melalui proses kimia ketika sulfat mengendap di permukaan tanah yang merupakan hasil dari proses oksidasi mineral sulfia yang mana prosesnya adalah senyawa organik SO4 2 plus H2S. Pada reaksi S plus O2G menjadi SO2G yang melalui proses kimia ketika gas H2S terbentuk dalam suatu kegiatan biologis saat bakteri yang menguraikannya. Bahan organik saat berada dalam keadaan tidak ada oksigen, misalnya ketika berada di lingkungan saluran pembuangan limbah serta lingkungan rawa. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kiranya ada salah mohon dimaafkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.